pembukaan gitu atau gimana? Nggak usah, kemarin aja lah ya. Kayak kemarin aja, Kak. Gimana nih? Mau kita mulai apa nunggu arahan dari Ibu Fasil? Tapi sepertinya udah direkam itu. Oke, kita rekam juga nih ya, Cak. Aku coba rekam dulu. Berarti kita 15 menitan ya. Mm-mm, mm-mm. Udah nih. Bisa. Bentar ya. Sama memajunya. Tapi lain juga. Nggak bisa ya, Kak? Itulah rasanya kalau udah direkam, dia nggak bisa Hmm. kita rekam lagi gitu. Sana loh, mau direkam kok. Oke lah, kita mulai saja. Oke, Iya. Kak. Baiklah, di sesi pertama ini saya Sukmalijar sebagai coach dan Ibu Suhartini sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Suhartini. Kak, coba diulang ya, bentar lagi ya. Oke, Oke, mulai. oke. Untuk sesi pertama ini, saya Sukmalijar sebagai coach dan Ibu Suhartini sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Suhartini. Waalaikumsalam, Ibu Sukmalizar. Ya, sehatkah siang ini Ibu Suhartini? Alhamdulillah sedikit ada gangguan, Bu. Gangguan ini flu. Hidungnya kurang mendukung untuk hari ini. Iya, karena musim musim hujan ya Bu, saya juga ini suara sudah seperti ini. Iya. Oke Oke. Bu, Mhm, kita langsung aja untuk ke sesi tanya jawab. mhm. Tapi sebelum dimulai, bagaimana perasaan Ibu Suhartini ketika akan coaching ini Bu? Alhamdulillah perasaan saya senang ya, karena sudah beberapa hari yang lalu ya Bu Sukmalizar, kita udah buat janji ya, baru kali ini ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol, berbagi cerita, dan pastinya saya menumpahkan, bukan masalah sih, seperti kayak keluh kesah begitu ya, supaya adalah pencerahan untuk saya, begitu Bu. Iya. Ya. Kira-kira, dari Ibu adakah hal khusus yang akan Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan untuk coaching kita ini Bu? Mmm. Sepertinya ada Bu, ada beberapa hal yang akan saya bahas, saya ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan yang yang saya alami ya. Semoga nantinya setelah kita bertukar pikiran, eee, bercerita dengan Ibu, hati saya menjadi lebih tenang dan saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk saya, begitu, Bu. Iya, alhamdulillah. Mhm. Tentunya saya juga sangat menghargai kejujuran dari Ibu Suhartini dan mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya, Bu, ya. Iya, insyaallah. Iya, kira-kira adakah lagi hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam lagi, Bu, dari masalah Ibu itu? Iya. Jadi Kira-kira masalahnya apa? mhm, jadi kita seorang guru ini sebenarnya masalahnya itu banyak ya, Bu Lizar ya, termasuk masalah kita, bagaimana cara kita mengajar, terus masalah peserta didik kita, apakah peserta didik kita itu sudah,
mampu dalam capaian pembelajarannya atau bagaimana. Dan yang saya fokuskan pada cerita kita pada kali ini ialah tentang ada beberapa murid saya yang notabene ya Bu ya, catatannya itu udah kelas 6, tapi masih ada yang belum lancar begitu membaca. Membaca saja belum lancar, apalagi kalau memahami begitu kan. Konon saat sekarang ini pembelajaran kita kan berbentuk literasi ya Bu ya, di mana ada soal-soal yang disajikan kepada murid kita itu kan sudah bersifat HOTS ya Bu ya, Iya, Higher Order Thinking Skill. Jadi memerlukan penalaran yang cukup dalam untuk bisa memahami soal kemudian bisa menjawab. Nah, itulah masalah saya, Bu. Bagaimana caranya anak didik saya yang sudah kelas 6 ini dia bisa membaca, bisa menelaah, bisa memahami pembelajaran dengan baik. Itulah Bu masalah saya. Jadi kira-kira eh, baiklah ya Bu. Terus Ya, kita apa tujuan yang ingin Ibu Suhartini capai dari sesi coaching ini, Bu? tujuan yang ingin saya capai yang pertama saya mendapatkan solusi Bu ya, saya mendapatkan, pemikiran-pemikiran atau ide-ide baru yang bisa saya munculkan dan kemudian saya terapkan kepada peserta didik saya untuk mencapai, tujuan yang tadi saya sampaikan. Jadi adalah perubahan dari setelah kita berbicara, saya memiliki ide baru untuk mengajak peserta didik saya itu, ke arah yang lebih baik dalam peningkatan belajarnya, khususnya dalam literasi membaca, Bu. Kira-kira definisi tujuan akhir yang Ibu Suhartini inginkan tadi seperti apa, Bu? Tujuan akhirnya saya ingin menemukan cara atau menemukan ide untuk peserta didik saya yang kurang atau kita bilang tidak bisa membacalah kepada mereka ini supaya mereka bisa seperti teman-temannya yang lain ya Bu Lizar ya. Konon apalagi sudah kelas 6 kan itu adalah di mana masa-masa keemasan anak-anak kita sebenarnya yang mereka itu harus rajin dan bisa mendisiplinkan diri dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri begitu Bu Lizar. Iya, tanggung jawab seorang guru ya, Bu ya. Iya. Iya, bagus, Bu. Kan kita Eh, gini Bu Ijar, kita maunya peserta didik kita ini semuanya hebat ya, semuanya mempunyai kriteria-kriteria yang bagus, bisa membanggakan guru dan juga membanggakan orang tuanya, itu yang paling penting gitu loh. Jadi bukan hanya masalah-masalah saja yang dimunculkan oleh anak, tapi paling tidak adalah kebanggaan yang bisa diberikan kepada orang tua dan gurunya begitu Ibu. apalagi kalau kalau misalnya tulis dan membaca itu rasanya dia dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau tidak bisa itu rasanya kita seperti apa gitu ya, Bu ya? Sepertinya kok kita nggak berhasil gitu loh menuntun anak, mendidik anak. Apa salahnya? Di mana? Bagaimana? Kan kita pasti berpikir seperti itu gitu, Bu. Karena kita tahu, Bu, Mhm. tidak ada anak yang bodoh, tetapi yang ada anak yang malas. Iya. Terkadang mungkin kita belum dapat ilmunya untuk bisa membuka aura membaca atau menulis Heeh, dari anak itu iya. ya, Bu, ya? Iya, Kurang membangun motivasi si anak begitu ya, Bu Lijar. iya. Jadi, apa ukuran dari keberhasilan yang Ibu Suhartini inginkan dari sesi coaching kita ini, Bu? Ukuran keberhasilan dari sesi coaching ini, saya ingin yang tadinya saya merasa galau ya, Bu, ya, saya merasa bersalah sebagai seorang guru,
kok dari sekian tahun mereka masih begitu-gitu saja gitu kan. Paling tidak saya merasa lega setelah bercerita dengan ibu dan mendapatkan ide dan keesokan harinya dapat saya terapkan kepada peserta didik saya untuk bisa mereka ini, menerapkanlah hal-hal baik untuk kepentingan diri dia sendiri dulu. Paling tidak mereka ini memahami pentingnya, kedisiplinan, tanggung jawab, dan apa yang akan mereka capai nantinya. Jadi mereka itu harus paham loh, hidup ini akan jadi seperti apa, harus bagaimana. Itulah nantinya yang ingin saya torehkan kepada anak-anak peserta didik saya, Ibu. Iya, baik Ibu. Oke, Mhm. sekarang, mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Ibu, ya. Baik, Eee, Ibu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan mencari, solusi dari permasalahan Ibu itu? Mmm, Sebenarnya sih kalau kesulitan itu, bukan kesulitan ya, tetapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk, memberikan motivasi kepada peserta didik saya ini untuk dia ini bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu Bu, entah saya yang kurang, memahami mereka atau bagaimana. Jadi dengan saya bercerita dengan Ibu, dengan tahapan-tahapan ini semogalah bisa terbuka pikiran saya untuk memberikan ide-ide terbaik saya kepada peserta didik saya itu, begitu Bu Liza. Iya, eee, bagaimana perasaan, yang Ibu rasakan itu muncul? Apakah, karena melihat mereka atau seperti apa, Bu? Iya, perasaan saya itu muncul yang pasti karena saya selalu membersamai mereka ya Bu Lizar. Jadi rasa kasih sayang saya ini ingin saya tumpahkan kepada mereka supaya mereka ini benar-benar bisa menjadi anak yang apa ya? Anak yang cerdas lah, anak yang berguna, minimal untuk diri sendiri dan keluarga, begitu. Kita nggak usah bicara panjang-panjang untuk, Iya, masa depan yang seperti apa, tapi kita fokuskan kepada mereka ini tadi, supaya mereka bisa memahami, bisa membaca, bisa melakukan artikulasi, bagaimana, berbicara dengan orang lain, praktik-praktik seperti apa yang harus dia lakukan, begitu Bu Liza. istilahnya sewajarnya anak tamatan SD gitu ya, Bu, ya, yang bisa membaca dan menulis gitu ya, Bu, ya? Iya, seperti itu. Janganlah udah kelas 6 SD mau SMP, kok kelakuan dan ininya masih sama kayak kelas 1, bahkan huruf pun nggak kenal. Ada tuh yang kelas sudah kelas 6, huruf masih aduh gimana ya, kita sudah, "Ini Nak, ini huruf ini huruf ini, huruf ini," sampai rasanya kita lelah Bu Liza. Anak-anak juga masih belum hari ini tahu, besok lupa lagi. Hari ini kita ajarin yang ini, besok udah lain lagi. Begitulah anak-anak di sekolah, Bu. Iya Itulah. iya. Baiklah Ibu, Suhartini, kita akan mencari bersama solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu hadapin ini. Mhm. Sekarang kita akan rancang rencana aksi, apa kira-kira, rencana dari Ibu Suhartini? Jadi setelah saya, berbicara tadi ya bersama Ibu, kok muncul ide saya begitu ya. Kalau di sekolah bagaimana kita membuat, seperti bengkel gitu ya, bengkel membaca. Jadi anak-anak yang kurang dalam membaca, kurang dalam berliterasi itu kita di setiap jam pembelajaran di mana guru ada yang kosong jamnya, diambil tuh beberapa orang, misal dari kelas 3 2 orang hari ini dengan satu guru begitu ya, di ruang pustaka juga boleh seperti itu. Jadi kok muncul ada bengkel, bengkel literasi membaca, di mana, gurunya ini juga membuat catatan begitu ya, catatan perkembangan kemajuan dalam membaca siswa begitu, Bu.
Itulah Ya kita buat berarti jadwal begitu. berarti gimana itu Bu? Berjalan bergantian dengan guru-guru yang lain atau Ibu sebagai ketuanya atau gimana? Baik Ibu, jadi kalau sudah kita membentuk seperti itu kan harus ada koordinir ya, karena setiap kegiatan kalau tidak ada yang mengkoordinir kan biasanya nggak berjalan lancar begitu ya. Iya Jadi saya mengkoordinir dari teman-teman saya untuk melakukan bengkel baca ini, di mana nanti ada yang bertanggung jawab juga di situ. Kami kan ada beberapa guru bidang studi, jadi bisa kita sepakati nanti bagaimana, caranya, bagaimana, perencanaan dan pelaksanaannya. Setelah inilah mungkin nanti akan kami bicarakan ya kepada teman-teman supaya ada hasil lah ke depannya, begitu, Bu. iya, sepertinya bagus itu Bu rencananya ya. Insya Allah. Dan kira-kira Bu, adakah prioritas yang Ibu Suhartini miliki? Prioritas Mmm. untuk anak-anak itu Bu? Iya, tentunya setiap tujuan yang ingin kita capai pasti ada prioritas yang kita, buat di situ, Bu, ya. Prioritas saya itu yang pertama agar peserta didik ini ya kita sama-sama tahu Bu ya, hak hak anak-anak kita adalah hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengajaran itu sama seperti yang lainnya. Artinya apa? Kenapa yang beberapa orang ini dikhususkan? Karena mereka mungkin memang ada berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu kan banyak hal ya Bu ya. Ada Iya kekurangan dia, ada kelebihan dia juga itu namanya berkebutuhan khusus. Jadi prioritas saya mereka ini bisalah setara dengan teman-temannya yang lain agar tidak diolok-olok di kelas, nggak bisa membaca, nggak bisa membaca." Nah, meminimalisirlah hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian kenapa saya memprioritaskan ini, jika ada guru-guru yang ada jam kosong agar tidak, apa ya, agar tidak, melakukan hal-hal yang kayak cuman cerita, ngobrol gitu, tapi adalah memberikan sekedar bantuan untuk mereka-mereka ini yang kurang tadi di kelas lain begitu, Bu. Jadi kita sama-sama saling memajukan sekolah, membangun sekolah yang maju dan peserta didiknya juga peserta didik yang unggul begitu, Bu. iya, yang setara gitu ya Bu, satu Iya, lulus, semua lulus, satu pintar, semua heeh, pintar gitu ya iya Bu ya? Iya. begitu, Ya, betul. alhamdulillah Bu ya. Itu Mhm, adalah langkah-langkah yang sangat baik menurut saya. Semoga mhm. rencana aksi ini akan membantu mengatasi tantangan yang Ibu Suhartini hadapi di sekolah Ibu. Selanjutnya, baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu ya. Baik, Ibu. Eh, apa komitmen Ibu Suhartini terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Suhartini buat tadi? Iya, Ibu. Eee, jadi, komitmen yang ingin saya, mmm, komitmen dalam tanggung jawab terhadap rencana aksi saya, komitmennya begini, Bu, saya, bersama ya, bersama dengan teman sejawat dan tentunya kepala sekolah ya. Jangan segala hal yang kita lakukan kepala sekolah tidak tahu gitu kan, itu kan berarti di luar tanggung jawab kepala sekolah. Tapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, sebaiknya pimpinan itu tahu, agar kepala sekolah itu memberi dukungan penuh kepada kita. Jadi komitmen saya ini berkolaborasi penuh antara saya, peserta didik, wali murid, guru-guru yang lain, dan kepala sekolah Ibu. Jadi memang benar-benar kami ingin berkolaborasi, harus peserta didik yang mengalami hambatan dalam membaca ini tadi bisa menyelesaikan hambatan itu, begitu Bu Rijal. Iya, eee, berarti tadi ada, dari kepala sekolah juga guru-guru. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Suhartini dalam menjaga komitmen yang telah Ibu jalankan itu? Iya Ibu. Jadi untuk menjaga komitmen ini tentunya kita harus, memiliki tujuan yang sama ya Bu ya.
kalau sudah tujuan kita sama, keinginan kita sama terhadap teman-teman kita itu tadi untuk mengembangkan peserta didik yang ada di sekolah kita, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar dan baik. Kenapa? Karena dengan dukungan sesama di dalam sekolah itu, pasti apa yang ingin kita capai, tercapai dengan baik. Begitu Bu Liza. Iya, alhamdulillah. eh, semoga semoga hambatan dan solusi tadi bisa kita jalani bersama. Bagaimana selanjutnya dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini tadi, Bu? Selanjutnya seperti apa? Eh, Selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan coaching ini, saya akan melakukan perencanaan lebih dalam Bu ya, perencanaan lebih dalam untuk melaksanakan kegiatan nanti yang akan saya lakukan di sekolah, supaya apa, alur-alurnya ini tadi tidak keluar dari rencana yang akan saya laksanakan, begitu Bu Lija. Iya. Baik, terima kasih Bu Suhartini atas waktunya. Semoga sukses selalu untuk Bu Suhartini dan terima kasih waktunya di siang hari ini. Semoga sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Sukmalizar yang telah meluangkan waktunya untuk hari ini mendengarkan keluh kesah saya begitu ya Bu Lizar. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Ya, begitu saja Ibu. Terima kasih. Berarti selanjutnya kedua atau nunggu jam 3 pas? Lebih 15 menit ya. Oke, berarti sekarang gantian ya. Kakak jadi coach, awak jadi coach. Oke. Bentar ya. Oke, adik jangan gangguin. Ntar Nggak kayak dipakai lagi ya, Ma? Iya. Sama karet-karetnya juga. Enggak. Mas, majuin dia yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, apa kabar Ibu Sukmalizar? Alhamdulillah, siang ini udah agak mendingan, Bu. Kemarin baru sakit. Oh gitu, iya. Iya, Nampak sudah cerah dan bersemangat ya Ibu ya siang ini ya? iya. Alhamdulillah harus sehat, Bu. Harus sehat dan kuat. Iya, jadi setelah kita beberapa hari yang lalu menentukan jadwal ya untuk bisa bertemu, untuk menceritakan keluh kesah ya yang Ibu Sukmaliza rasakan. Untuk kali ini kita sudah bertemu. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Setelah kita sudah perjanjian kemarin, hari ini bisa berjumpa kita Mm-mm. di sini. Sama-sama juga kita di sekolah, Mm-mm. ada kepala sekolah, ada Mm-mm. guru dan juga ada siswa, ya Bu. Dan Iya. sama-sama juga kita di sekolah itu punya tanggung jawab kepada Mm-mm. siswa dan kepada apalagi kepada diri sendiri untuk bisa memajukan murid-murid kita di SD ya Bu ya. Iya, Ibu. Baik, jadi, kira-kira masalah apa sih yang membuat Ibu itu pengen ngajak saya ngobrol, kemudian, pengen bertemu? Ceritakan dong, Bu, kira-kira apa sih penyebabnya kok sampai kayaknya terlalu mendalam ini masalahnya sehingga harus bercerita dengan teman, begitu, Ibu. Apa Heeh. masalahnya? Iya, bener Bu, kita kan nggak sembarangan juga cerita sama orang, apalagi harus cerita aib sendiri ya Bu ya. Apalagi aib sekolah nggak mungkin ya Bu ya. Ya Heeh. jadi di sekolah saya itu kebetulan di pinggir kota dan di pinggir kampung Bu.
Jadi anak-anaknya itu masih berpikiran kampung dan eh, bagaimanalah gitu ya Bu ya. Jadi masih banyak anak-anak yang kalau kita bilang apa sekarang ya, pembulian gitu Bu. Lagi marak-maraknya bully ya di sekolah Ibu ya? Iya, pembulian terkadang kata-katanya kasar-kasar. Mungkin Mhm, kalau menurut mereka itu Bu, sudah biasa biasa gitu kan? mereka dengar, mm-mm. Mhm Sudah mhm, biasa mereka dengar di rumah atau di mhm, sekitar mereka gitu Bu. Tapi heeh, kita sebagai pendidik eh, ngeri-ngeri sedep juga gitu ya kan Bu. Kalau mhm, kalimat-kalimat kotor itu juga eh, bully kepada teman-temannya itu Bu. mhm, sangat Begitu Bu. disayangkan ya Bu Lizar ya kalau perilakunya seperti itu, kan begitu ya? Iya Bu. Sayang Bu karena eh, terkadang kan kita juga membawa anak-anak untuk lomba, untuk Mhm, pentas seni gitu Bu. mhm mhm, Ngobrol sana sini dengan perkataan kasar itu ngumpul dengan anak-anak dari perkotaan tidak cocok rasanya Bu. gitu ya, heeh. Kok rasanya nggak selevel ya begitu ya Bu Lizar ya? Iya, jadinya takut juga Bu anak-anak kita dijauhkan gitu Bu. Mmm, Jadi mhm, untuk itu juga terkadang hari Senin itu mhm, sebagai pembina upacara kadang juga udah bercerita betapa tidak menyenangkan hal itu untuk dikatakan atau bullying kepada teman-teman itu tidak baik. Bahkan kita juga ada nyanyinya untuk stop bullying ya Bu ya. heeh, udah ada ice breaking-nya ya Bu ya, sering kita Udah ada, terapkan ya kan? Heeh, iya, udah baik ada di ice kelas breaking-nya Bu. baik di kelas maupun Iya, di luar kelas ya Bu Lizar ya? iya Bu. Iya, jadi, dengan bullying itu tadi, Pas aku kabur. sebenarnya apa yang Ibu rasakan begitu? Ibu merasa seperti Eee, apa sih gitu, dengan kondisi bullying yang ada di sekolah Ibu? Yang ada di atas. iya, Di tempat eee, ini. sekarang apalagi anak saya anak kandung juga ada di situ ya Bu ya. Jadi, Ya, heeh. eee, takut juga gitu Bu untuk, eee, Kabur aja. anak kita bermain dan berkomunikasi dengan abang-abang kelasnya yang berkata-kata kasar. Terkadang Mhm. kita mau marah, tapi mau gimana ya Bu ya, nanti kita marah-marah juga salah gitu ya Bu ya. Mhm. Kok cerewet kali ibunya gitu ya Iya kan pastinya, ngomong kayak gitu aja. Tapi kan memang sebenarnya kita seorang guru itu harus ya Bu ya, harus menuntun mereka untuk yang lebih baik, stop bullying kan begitu ya Bu Lijar ya? iya Bu, iya. Jadi, eee, bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu di sekolah Ibu? Eee, menghadapi itu sehari-hari, Mhm. terkadang sakit telinga Bu. Sakit telinga. Iya, Oke, sakit telinga heeh, untuk mhm, mendengarkan dan, juga mhm. udah sering menghardik malah ya. Heeh Di heeh tidak heeh. boleh seperti itu, Nak, omongannya jangan seperti itu dan lebih hebatnya orangnya itu-itu aja, Bu. Iya sih. Mhm Iya, mhm mhm. jadi, sudah kita panggil, sudah kita nasehati gitu, Bu, ya. Mhm Eee, mhm. Bintang dua. juga kadang sama saya aja dia tidak berkata seperti itu di depan saya gitu, Bu. Tapi Heeh. selanjutnya, "Ibu Ijar, abang ini ngomong ini loh, Bu," gitu, "buat saya loh, Bu," gitu. Oh, Gitu, iya. Bu, iya. Mhm. Jadi Bu Lijar, itu kan, bullying itu termasuk hambatan ya, ada di sekolah kita, begitu kan Bu Lijar? Jadi, apa sih solusi untuk mengatasi, hambatan yang sedang marak di sekolah Ibu itu tadi? Apa sih? Gitu. Solusinya, pertama, eee, saya sebagai guru PJOK, Bu, sebagai guru penjaskes di sekolah, Mhm. saya, hidupkan video-video tentang
bahaya bullying, Heeh. tentang bahaya menyakiti hati orang lain, begitu, Bu. Mhm, Habis mhm. itu, setelah itu kita buat sedikit sandiwara atau, bagaimana menghadapi yang suka bullying ini, menghadapinya bagaimana, apakah Heeh, kita harus juga, marah ke dia atau kita diamkan saja, itu juga tidak boleh ya kan, Bu. Jadi mhm, anak-anak saya suruh melapor, Bu, memang. Kalau, mhm, dibully atau dipermainkan sama orang, harus melapor ke gurunya dulu, harus berani begitu, melapor dulu gitu, Bu. iya. Jadi di sekolah Ibu ada BK, Bu? Ada guru BK gitu? Guru BK kami belum ada, Bu, tapi untuk ABK yang ada kebutuhan Oh khusus itu berarti sama, Bu? oh gitu. Enggak, masa BK ini kan kayak bimbingan dan konseling itu tadi kan, apa ada jadi kalau ada yang dibully-bully itu tadi, oh lapornya sama guru BK gitu, enggak ya, Bu, ya? Iya, sepertinya belum, Bu. Jadi, eee, udah semalam sempat sama ibu kepala sekolah, udah Mhm. dikasih tahu ke Babinsa yang ada di kampung, Bu. Wih, sampai Jadi ke Babinsa ya ya, ngasih jadi BK ya? supaya anak-anak mengerti bahaya bullying untuk ke depannya itu seperti apa gitu, Bu. Menyakiti hati Oh, orang lain itu seperti iya. apa. Bisa Iya, itu, Bu, begitu, Bu. diundang Babinsanya kan jadi pembina upacara, jadi dikasih, apa gitu, pengarahan-pengarahan. Sudah, Bu? Sudah di Iya mhm, iya, itu solusi juga nanti bakalan kita buat seperti itu, Bu, setelah mungkin anak-anak belum belum banyak berubah gitu kan, agak agak susah juga untuk berubah yang sudah terbiasa, ya, Bu, ya. iya, Jadi udah sedikit demi sedikit, Bu. Jadi, sering, ceramah Jumat, bahaya bullying juga, menyakiti hati orang lain itu tidak boleh, begitu ya, Bu, ya? iya, heeh, baik. Jadi Ibu, apa, rencana Ibu selanjutnya mengenai anak-anak, bullying di sekolah Ibu tadi itu? Iya, sempat juga, Bu, anak-anak ini sudah ada kelompoknya, Bu. Sudah Mhm. ada Oh, udah kelompok punya komunitas ya? iya, Bu, sudah ada kelompok untuk bullying bersama mereka dan, Oh, yang dikerja itu pasti anak-anak di bawah mereka, Bu, karena yang oh jadi komandannya kelas 5 Bu, kebetulan, Bu. Jadi oh, iya itu iya. udah pernah kita panggil juga, Bu, Mhm, udah pernah ibu kepala sekolah juga panggil, mhm mhm. berkali-kali kita juga kasih nasehat dan juga orang tuanya, Bu, kita panggil untuk itu ya, Bu, ya. Jadi kerjasama ya, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua begitu ya, Bu Lizar ya? Iya. Iya, Iya, Bu, iya. jadi, apa prioritas yang Ibu miliki, dalam melaksanakan rencana selanjutnya begitu, Bu? Apa sih yang menjadi prioritas Ibu untuk rencana selanjutnya menghadapi bullying-bullying yang ada di sekolah Ibu? Prioritas kita memang semoga bisa merubah anak-anak di sekolah itu menjadi akhlaknya lebih mulia ya, Bu, ya, lebih lebih baik, eee, dan lebih jujur begitu, Bu, kepada kepada yang lain apalagi kepada dirinya, karena juga itu akan menyangkut masa depan dia juga. Mhm, Apalagi untuk yang dibully itu kan seperti kita lihat juga kita takut juga, Bu, anak-anak yang hasil dari bullying-bullying korban-korban mereka itu, Bu, mhm takut mhm. akan bakalan seperti apa gitu, karena sudah ada yang malas sekolah, Bu, jadinya karena takut Mmm, diambil pulpennya, mmm, dijegal kakinya, mhm. dikatai miskin, Bu, dikatai jelek gitu, Bu. Tidak ditemani malah, Bu, gitu ya, Mmm, dikucilkan kadang, Bu, gitu. disingkirkan ya, Bu Lizar ya? Iya iya, Bu. Mhm, oke. Jadi, apa strategi yang ingin Ibu gunakan
untuk mencapai tujuan agar tidak ada bullying lagi di sekolah, apa strategi Ibu stop bullying itu tadi? Iya. Untuk stop bullying itu, pertama kita udah mengajarkan tepuk Mhm, bullying, tepuk, mhm, setelah itu nyanyi stop bullying ya, di sana mhm, teman, di sini teman, itu Bu. Itu mhm, juga udah kita ajarkan, semoga mhm, mereka bisa bisa untuk, mengambil hikmahnya dari nyanyian itu juga. mhm, Setelah mhm, itu, sering Jumat kita ceramah, mhm, setelah itu juga tadi Babinsa, mhm, semoga, ada waktu untuk menjadi, eee, menjadi pembina mhm, sewaktu mhm, sewaktu upacara Senin, dan terkadang mhm. juga mungkin Jumat bakalan kita kita undang juga. Jadi mereka agak sedikit takut, "Wah, ini bakalan dipenjara nih," gitu ya kan. Ada polisi, ada Ini tentara gitu ya sudah kan, Bu. selesai, Bu? Sedikit Sudah lagi selesai Ibu. ya? Oh, ya. Mhm. Oke. Jadi banyak nasihat yang tidak putus-putus ya Bu Lizar ya, di sekolah ya? Ya Bu Lizar? Oke, ya, Bu. Banyak nasihat yang nggak putus-putus lah ya, dari sekolah ya untuk bullying itu tadi ya? Iya, walaupun anaknya segelintir, tapi pasti membuat perubahan yang banyak untuk sekolah, Bu. Iya Jadi insya kita Allah. bekerja sama dengan kepala sekolah, juga komite sekolah, juga Babinsa yang ada di kampung, Bu. Oke, iya. Jadi, kira-kira komitmen Ibu ya, komitmen sekolah terhadap rencana aksi Ibu tadi itu, apa Bu yang sudah dibuat? Iya, agar agar semuanya berhasil ya, Bu, ya, kita Mhm, harus sama-sama bisa membuat perubahan untuk anak-anak didik kita agar, lebih baik lagi, begitu, Bu. oke. Apa yang ingin Ibu lakukan di kegiatan selanjutnya setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya, Bu, alhamdulillah saya rasanya sedikit plong setelah berbicara dengan Ibu Suhartini Mhm, mengenai, apa ada permasalahan yang ada di sekolah saya. mhm. Selanjutnya nanti bila ada kesempatan dan ada waktu lagi, eee, bisalah kita berbicara lagi ya, Bu, ya, begitu ya, Bu? Oke siap Ibu, kapan saja Ibu membutuhkan calling aja saya, insya Allah kita kerjakan sama-sama. Oke Bu ya, jadi terima Ya. kasih atas waktunya Ibu Lizar pada kesempatan kali ini sudah baik sekali menjadi kunci ya. Oke, semoga kita tetap, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhartini yang setia dan sedia untuk waktunya mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi, dan sukses selalu Ibu dan sehat selalu. Terima kasih, Amin, Bu. amin ya rabbal alamin. Ya sampai jumpa lagi Ibu Lizar. Iya. Ya, udah siap Ibu Mur. Oke. Berubah rencananya. Iya, iya. Kasihan temennya ah. Nggak oke lah, yang penting udah selesai ya.